Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statiska akan menjelaskan bagaimana cara penyajian data menggunakan aplikasi SPSS. Ya, langkah pertama adalah kita harus mempunyai data terlebih dahulu atau kita dapat membuat data terlebih dahulu. Bisa dilihat saya di sini menggunakan data penjualan mobil di wilayah ASEAN per unit dari tahun 2014 sampai 2016. Langsung saja, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi SPSS. Lalu bisa dilihat di sini adalah aplikasi SPSS yang sedang kita buka. Langkah berikutnya adalah kita menuju ke variable view. Bisa dilihat di sini variable view memiliki banyak variabel seperti nama, tipe, width, decimals, label, values, missing, columns, lines, dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja, untuk nama dapat kita atur seperti data yang ingin kita tampilkan. Seperti data dari Excel yang sebelumnya, di sini disebutkan negara, lalu kita buat negara pada variabel pertama. Caranya adalah langsung saja kita tulis dengan judul yang ingin kita ganti, negara. Tipenya di sini banyak tipe, yaitu ada numeric, dot scientific notation, date, dollar, custom currency, string, restricted, numeric. Ya, di sini saya menggunakan string dengan maksimal karakter 8. Lalu width-nya atau kelebaran kita cukup atur 8. Desimalnya karena ini kita menggunakan tipe string, desimalnya tidak dapat kita atur, maka desimalnya berbentuk atau menunjukkan angka 0. Label di sini bisa dapat kita gunakan ketika kita ingin memberikan judul kepada variabel yang kita pakai, seperti contohnya adalah jenis kelamin laki dan perempuan. Dalam label ini kita bisa atur misalkan angka 1 itu adalah sebagai laki-laki dan angka 2 adalah perempuan. Tapi di sini kita tidak menggunakan, maka langsung saja kita skip. Untuk line adalah letak penulisan. Kita ganti menggunakan center atau rata tengah. Measure di sini adalah bentuk dari data tersebut yang ingin kita masukkan pada variabel pertama. Di sini saya menggunakan nominal. Bisa dilihat seperti inilah data view-nya. Lalu kita menuju ke data kedua. Karena di SPSS dalam variabel kita tidak dapat menggunakan angka, maka di sini variabel kedua saya ganti sebagai view 2 atau variabel kedua. Tipenya saya menggunakan numeric. Width-nya tetap cukup 8 dan desimalnya kita atur 0. Jika dalam data tersebut, variabel tersebut kita ingin menyertakan angka desimal, maka kita dapat atur angka seperti ini. 1 menunjukkan 1 angka di belakang koma, 2 menunjukkan 2 angka di belakang koma. Seperti contohnya desimalnya 1. Jika kita tulis 1 dalam variabel 2, dia akan muncul 1,0 dan selanjutnya. Kita tulis 2, dia akan muncul 1,00. Maka karena tidak ada angka desimal, kita buat saja menjadi 0. Labelnya tetap, line-nya kita ganti center, dan untuk measures-nya kita menggunakan scale. Bisa dilihat seperti inilah variabelnya. Kita hapus dulu angka 1 yang tadi. Lalu kita menuju ke variabel ketiga dan variabel keempat. Cukup mudah, variabel ketiga dan variabel keempat cukup mengikuti contoh variabel kedua. Bentuknya masih tetap, line-nya center, measure-nya scale, dan langsung ke data variabel 4. Kita ganti menjadi 0. Line-nya center. Bagi kalian yang ingin rata kiri kanan atau rata tengah, kalian dapat mengaturnya seperti left atau right. Measures-nya kita gunain scale. Dan seperti inilah
penyajian datanya variabel dalam data view. Dalam Excel disebutkan tahun 2014 sampai 2016. Nah, di sini karena variabel tidak dapat memuat angka, maka saya ganti variabel 2, 3, dan 4 seperti tadi. Dan untuk tahun saya tulis di bawahnya seperti angka berikut. Setelah itu, langkah pertama, klik data view. Akan tampil seperti ini tampilannya. Setelah itu kita menuju aplikasi pengolah angka. Berikut data yang akan kita gunakan. Kita blok, lalu di copy, lalu kembali ke SPSS dan dipaste lagi di sini. Baik, selanjutnya untuk membuat data deskriptif, data yang tadi dari Excel yang telah di copy kemudian dipindahkan ke SPSS dan akan menjadi seperti ini. Kemudian terdapat beberapa menu file, edit, view data, transform, analysis, direct marketing. Kemudian kita pilih analysis dan pilih deskriptif statis, dan terdapat banyak pilihan dan kita pilih menu deskriptif. Oke, selanjutnya sampai ke deskriptif ini, kalau mau pindah ke variabel ke sini itu dengan cara diklik dulu V2-nya yang di paling atas, saya itu kontrol di keyboard ditekan kontrol, saya itu V3 pencet, V4 dipencet, setelah itu pencet. Nah, itu akan pindah. Setelah itu kita absen dulu sebelum kita kembali ke description option. Nah, di sini ada min, ada sum, ada minimum, ada maksimum. Dan nanti hasil dari itu kita bisa mengetahui. Bisa kita mau centang min juga bisa. Nanti kita bisa mengetahui min, sum, maksimum sama SE min. Nah, langsung aja kita continue dan kita pencet OK. Nah, kita tunggu. Oke. Langsung lah di sini kita udah dapat mengetahui semuanya dari hasil tadi yang kita dapat dari sini, dan kita ketahui hasilnya di sini. Nah, di sini adalah sebuah deskriptif statistik. Nah, di sini kita dapat mengetahui minimum statistik, jumlah segini, jumlah segini, jumlah segini, maksimum statistik mendapat jumlah kayak gini, sum statistik mendapat jumlah kayak gini juga. Jadi kita dapat otomatis gitu loh kalau kita pakai SPSS itu. Terus min statistik juga kita ketahui tergantung tadi di optionnya tadi kita pengen yang mana dulu kita optionnya, yaitu standar definisi statistik. Nah, dari option tadi kita kan tadi itu memilih standar definisi statistik. Nah, itu kita juga dapat angkanya. Demikian dari kelompok 1. Kami mengucapkan banyak maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak.